berarti ini Prabowo dengar Pak Paul ngomong setiap hari. Kalau ingin mau maju. Akhirnya dia bilang kan United Nation sama. Kalau you memerdekakan ini, saya akan memerdekakan. Berarti dia udah mendengar. Itu sederhana aja kan. Diplomasi kita oleh sebab itu apa yang kita harus perbuat? Seperti ini, diplomasi seperti ini. Enggak coba Pak Teddy nanti Iya. Gaza selesai baru Iya. sekarang kan masih suasana nggak keruan-karuan. Kalau Gazanya Hmm. udah selesai, oh pasti Prabowo langsung Ya, Pak cepat-cepat, ya kan? Pak Paul, saya kalau bercerita tentang Israel, kita harus to the point. Ada Betul. prinsip apa yang dikatakan oleh Benjamin Netanyahu hari ini di United Nation. You will release all the hostages. Semua Iya sandera dong. harus dibebaskan. Sama dengan Nah bahasa itu Donald Trump. ngomongnya harus begitu, how Begitu. just Baru kelar. benar. Ya, dia nggak akan bicara, oh saya akan berhenti Udah perang. nggak usah. Bukan. Nggak usah. Itu. Keluarkan semua. Oleh sebab Ya iya, biar. iya, iya, itu Pak diskusi yang lama yang masa di Texas yang saya pernah sampaikan itu. Waktu menteri apa salah satu senator melarang yang di Texas itu ya kita tahun lalu itu. Itu benar Pak. Hmm. Tadi diskusi kita masuk tadi yang Pak Bapak mungkin nggak dengar masalah kesimpulan masalah ekonomi di Indonesia. Yang selalu sampaikan bukan saya kritik kepada teman-teman bicara angka-angka ekonomi si Menteri Keuangan ini bukan. Saya selalu menyatakan kalau kita lihat secara holistik RAPBN kita atau kita buka semua lini departemen dirusak oleh sistem Islam. Percumalah kita bicara angka triliun uang disimpan ke sini. Itu saya bilang bahasa retorika manipulatif ekonomi ke rakyat Indonesia, bukan realitas begitu. Kalau saya jujur aja, keterbukaan yang merusak sistem ekonomi negara kita adalah Islam. Baru koreksinya di mana? Coba Anda lihat anggaran pendidikan dana pesantren abadi, di mana ada dibuka lagi ongkos naik haji yang disubsidi negara, bagaimana lagi negara mensubsidi pembangunan masjid, semua sumber daya manusia dididik dengan anggaran negara yang akan merusak sistem negara. Ah, disitulah fenomena yang merusak sistem mentalitas moral rakyat Indonesia. Maka terjadilah korupsi, karena korupsi itu sudah diajarkan bagi agama ini bahwa korupsi itu ya, tidak akan masuk ke neraka gitu. Begitu. Membunuh orang tidak akan masuk. Itu ajaran umum yang didapatkan anak-anak itu di dalam pendidikan pesantren. Saya itu ada, saya ada catat semua itu kurikulum itu. Oleh sebab itu kalau kita berdiskusi tentang kemampuan intelektual pakar-pakar ekonomi, ya benar secara angka-angka. Tetapi itu ada perubahan nggak? Tidak bakal ada perubahan. Kenapa? Kita sudah terkooptasi terapa dengan Islamnya itu. Oleh sebab itu dari include apa itu bilang ke dalam negara kita baru kita tadi saya bicara dunia internasional yang Bapak punya judul hari ini Islam membeli umpamanya si pejabat-pejabat iya memang benar tujuannya ingin berkuasa untuk menjalankan syariat itu. Nah, oleh sebab itu tidak heran saya bilang Donald Trump itu bicara syariah kemarin. Tetapi syariahnya dia tidak jelaskan secara detail, cuma bilang syariah. Kalau kita sudah mengetahui ada syariah ekonomi, ada syariah hukum, ya syariah agama, syariah dagang. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Oleh sebab itu, saya bilang saya to the point kalau berbicara walaupun saya bukan pakar ekonomi. Tetapi kalau besok, umpamanya Pak Paul bilang, Pak Teddy pakai data dong. Ya besok, umpamanya data apa? Data ekonomi nasional kita tahun 2000 saya boleh sebentar saya boleh cari. Saya tulis satu persatu. Tapi bukan itu persoalannya. Bagaimana negara kita secara merakar itu, Pak, doktrinnya sudah tertanam. Ini susah membangun negara kita. Lebih banyak orang menafik dan kebohongan. Ya itu persoalan. Artinya tadi saya jujur bicara kita lebih sedikit to the point lah dulu. Setelah to the point kita bicara bolehlah bicara kita bicara sistem ekonomi,
sejarah ekonomi, dan apapun kita ekonomi modern, lain sebagainya kita boleh sampaikan. Kenapa akan kalah semua kita bicara itu kalau agama sudah masuk, Pak? Karena mereka itu, Pak, agama Islam itu, kalau menurut barangkali saya pendapat Il Prince daripada Machiavelli, kemampuan dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kekuasaannya dengan menggunakan agama. Itu yang dilakukan di negara kita. Tadi Pak Andi tanya bagaimana mau berubah paradigma negara kita. Saya selalu cuma bilang dengan retorika kita, dengan pidato kita. Kalaupun kita dihadapkan dengan realitas, kita adakan konfrontasi gitu. Nah, pertanyaan, apakah mau merubah? Enggak bakal. Karena sel-sel itu sudah diajarkan kepada anak-anak bangsa. Sudah berakar ya. Iya, sudah berakar. Kita mau bicara apa? Iya, memang benar. Hari ini Bapak tanya sama saya, Pak Paul, Pak Tiri, besok jelaskan. Saya dapat kok. Besok saya tahu ekonomi apa yang mau. Apapun pandangan ekonomi yang Menteri Keuangan ini sampaikan, bagaimana dia mau menarik uang simpan di bank, baru di BI itu menyimpan itu mau salurkan kemana, itu bukan pokok esensial yang jadi pikiran kita, ya kan? Kalau kita berpikir cuma satu, bagaimana RAPBN itu yang kita sudah baca bersama-sama, bagaimana untuk Departemen Pendidikan itu lebih disalurkan kepada umat Islam ini yang notabene tidak membangun bangsa dan negara gitu. Iya benar. Orang tanya balik kepada saya, Pak Permista, apa argumen? Coba baca kurikulum mereka yang ada buku kuning, barokah semua. Ada masuk akal gitu. Lebih cenderung Pak, kalau apalagi udah diajarkan radikal Pak, yang dibilang 3 hal berbohong. Itu diajarkan Ustadz itu secara doktrin. Apalagi kita mau bicara, kecuali saya nggak tahu kalau berani presiden ini merubah sistem negara kita menjadi negara sekuler. Sekuler artinya bagaimana sistem negara itu tidak ikut campur dalam urusan agama atau sebaliknya. Ya, itu, dan tidak usah negara ikut menyumbang membantu ini. Karena dalil korupsi dari yang ongkos naik haji, Pak, korupsi dari situ. Departemen Agama lebih banyak korupsi. Belum lagi departemen lain, Pak, departemen umpamanya sosial, bagaimana dana-dana makanan sehat itu gratis, itu cuma ditujukan kepada kelompok mereka, Pak. Ya kan, pembangunan fisik gereja, Pak, berulang-ulang dilakukan oleh negara itu diberikan coba berani presiden mau tahan itu enggak? Hentikan bantuan-bantuan kepada pendidikan pesantren itu. Baru kita tidak alasannya perlu. Pak Teddy alasannya Pak Permesta bilang aja ini sekarang duit udah nggak ada. Gua mesti semua kebutuhan lo nggak bisa kayak yang lalu-lalu zamannya SBY. Lo bisa masukin anggaran. Ini sekarang bener-bener kita lagi prihatin keuangan. Udah gua kasih sekian persen dah. Terserah lo gitu dong. Kasih pengertian dong. Ya kan? Makanya itu kalau pemimpin tuh dia harus punya dialog dengan rakyatnya, ya kan? Iya, benar Pak. Iya, kalau dia nggak bisa meyakinkan bahwa lu ngapain lu mau minta lagi dana haji apa sih? Udah, sementara ini Arab juga lagi banjir, ngapain lu mau naik haji? Udah, untuk ekonomi nasional aja, uangnya pakai buat itu. Yang lain, ya kan? Saya percaya sekali si Pak Paul ini ngomong terus, Indonesia yuk kalau mau maju bersatu dengan Israel, buka hubungan diplomatis. Baru saya percaya, berarti ini Prabowo dengar Pak Paul ngomong setiap hari. Kalau ingin mau maju. Akhirnya dia bilang, kan United Nation sama. Kalau you memerdekakan ini, saya akan memerdekakan. Berarti dia udah mendengar. Itu sederhana aja kan. Diplomasi kita, oleh sebab itu, apa yang kita harus perbuat? Seperti ini, diplomasi seperti ini. Enggak coba seperti ini, nanti Gaza selesai, baru... Sekarang kan masih suasana nggak keruan. Kalau gasanya udah selesai, pasti Prabowo langsung cepat-cepat. Pak Paul, saya kalau bercerita tentang Israel, kita harus to the point. Ada prinsip. Apa yang dikatakan oleh Benjamin Netanyahu hari ini di United Nations. You will release all the hostages. Semua sampai harus dibebaskan, sama dengan bahasa Donald Trump.
ngomongnya harus begitu. How Begitu. just. Baru kelar. Benar. Iya, dia nggak akan bicara, oh saya akan berhenti Udah perang. nggak usah. Nggak usah lah. Itu keluarkan semua. Oleh sebab itu kebenaran begitu yang dipegang. Pokok Nggak usah inti dimaniin. Sandra harus Harus keluar. dilepaskan, keluar semua. Gitu, Nanti berikut lain dia cerita. Gitu. Nah, hari ini teman-teman teman-teman harus pintar prediksi orang-orang di Indonesia ya. Kasih kesimpulan. Sebentar di media itu yang atau besok yang TV One yang pro Palestina itu akan mau mengatakan, oh setelah Benjamin Netanyahu berpidato di United semua mereka meninggalkan pidato dia. Coba. Karena Indonesia sudah dibungkus dengan ajaran kebencian. Media menggiring kebencian itu kepada bangsa Israel. Coba Anda benar. Saya lagi nonton live itu, saya bilang ini ada keluar. Kita langsung berpikir si kelompok-kelompok ini akan menjual lagi kebencian ini kepada Israel. Waktu Israel Perdana Menteri tadi berbicara itu bicara truth, bicara kebenaran gitu. Dia tidak memanipulatif lain gitu. Dia bilang benar, saya bom pakai B2 menghancurkan. Begitu juga Presiden Amerika. Ya, dia bilang, saya menghancurkan kok pakai 230 ton bom jatuhkan ke Iran. Begitu juga Benjamin Netanyahu menyatakan sama. Benjamin Netanyahu ya benar, saya bunuh orang begini-begini. Di waktu Hamas menggunakan rakyat sebagai shield. Nah, mereka tumbuh di sekolah dia benar, dia bilang jelaskan benar, dia tidak berbohong. Beda dengan media Arab. Menjual 2.300 orang, data dari mana 2.300 orang? Setiap you ambil bayi cuma ditunjukkan orang keluar pakai angkat gitu. Kalau you benar-benar 2.000 orang kasih tidur atau 1.000 orang tidurlah kasih berurut baru difoto apa yang dibunuh. Kita kan nonton bersama di media Arab Al Jazeera. Setiap kali menteri kesehatan ngomong Palestina, 1.000 orang, mana 1.000 orang? Paling cuma gedung runtuh satu diambil 1 orang dari gedung runtuh. Itu pun Pak bikin bikin teater itu. Itu kelakuannya, itu Islam itu punya kelakuan begitu, kemampuan memanipulatif. Nah ini sedikit pandangan teman-teman. Isi ini saya bukan saya bilang saya senang kalau Anda itu bukan kita radikal. Artinya to the point dulu yang bicara. Yang merusak sistem itu apa? Ya, supaya bagus gitu. Kalau kita ada toleransi, saya stres Pak. Kalau jujur aja Pak, saya stres kalau masih toleransi, bahasa tolerir gitu. Artinya di sini sama-sama saya to the point, saya ulang to the point. Saya bilang Islam yang merusak itu. Tetapi bukan Islamnya sebagai manusia, saya bilang, karena doktrinnya itu Pak, yang diajarkan itu yang merusak sistem kita, doktrin-doktrin mereka itu yang diajarkan kepada manusia, sehingga rusak semua sistem gitu. Benar penjelasan saya cermati, saya bagaimana penjelasan. Pak Teddy, Indonesia tuh nanti kalau setelah ada syariahnya kan, ceritanya mereka yang pegang umpamanya kan. Wah, obat kuat tuh laku Pak. Kita import obat kuat Pak Teddy ke sana, ke Indo. Karena mereka itu ini mesti punya istri 4. Ya kan? Di Indonesia hari ini Pak, paling menakutkan ini ada beberapa negarawan kita, cuma Fiji mungkin yang menegur itu. Masalah kasus Indonesia dengan Papua, Pak. Itu belum terungkap ke dunia, seperti ekspos. Mereka ini Pak, ditutup itu. Jangan. Kemampuan apa itu Bais itu menutupi supaya jangan ada kelompok-kelompok media yang mereka bocor, potong, bocor. Mereka pakai terus itu. Berarti udah ada pelanggaran HAM ya? Wow, benar Pak, benar. Di Papua itu pemimpin gereja itu yang Pak siapa itu yang berapa viral lah, bukan cuma satu viral, saya dengar beberapa itu. Dia bilang saya menyesal menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu gereja gitu terbesar, ya? Itu luar biasa. Itu udah didengar dunia internasional. Oh bagus. Iya, oh iya didengar Pak, didengar semua dunia internasional. Cuman belum ada orang punya kemampuan ekonomi atau lobby politik ke senator, kongresmen, baru dia berbicara di Kongres.
Yang heboh sekarang masih berbicara di Kongres masalah Nigeria, Pak. Orang Itu senator, yang Kongres sudah berbicara. Orang Kongres sudah berbicara. Nigeria kan Masalah dengan Cina ya. Cina ya kalau nggak pembantaian, salah. pembantaian orang Kristen di Nigeria. Gila itu. Iya, sekarang ini Pak lagi viral di beberapa senator berbicara itu. Salah satu si Graham. Udah gitu orang Eropa juga nggak kepikiran ya, karena mereka sendiri lagi ribut ya. Gila ya bener-bener ya. Kalau Eropa stabil tuh dikirim tentara dari Italia kayak dari mana? Kan orang sesama seiman ya kan, masa nggak dibantu? Iya kan? Mereka itu Pak sudah terakumulasi dengan pandangan sekuler gitu. Iya, jadi mereka udah nggak concern gitu loh pemimpinnya. Iya, nggak tahu apa memisi. Ini kalau negara sesama iman kok, apalagi Katolik, Italia lah yang turun ke sana. Iya dong. Jadi aku punya pemikiran begini, masa pendeta-pendeta mega church itu nggak punya pemikiran yang sama yang seperti kita gitu? Iya Pak Andi benar. Iya. Adakah nggak mereka lagi doa pagi, doa teduh or something like that, and then thinking, hey, what am I doing? Ada nggak mereka punya pemikiran yang begitu? I was wondering. Mungkin dia juga memberi Pak Andi, tapi kecil. Oh no, I'm not talking about memberi. I'm talking about speaking out. Speaking out. Iya, oke. You know? Yeah. Mereka malah takut cium-cium tangannya si Yusuf Kala, cium-cium tangannya si Maruf Amin. Gue bilang, gimana ini? I don't know. What do you think? Roh penakutnya mesti dicabut tuh. Pak Paul Sang tuh jago tuh nyabut-nyabut roh begitu tuh. Roh penakut itu. Ya. Harus ditengking ya? Tengking, ya bener. Kok inget ya? Lo pernah ditengking dulu ya? Ngaku ya. Awas. Beda perlu dibaptis ulang 10 menit. Gue kalau di altar call dulu ya, pas maju ya memang bener lo melayang ya. Melayang gitu. Terus habis itu dibaptis ulang, Pak Dere, dibaptis ulang. Salam 10 menit. Wih, lama juga pakai oksigen gak tuh? Enggak lah, biarpun terus dia ketemu Tuhan. Cuma Islam ini munafik, Pak. Itu kalau dia sudah dihantam oleh Eropa, yang dari yang di atas yang menakutkan kan itu orang yang di atas Inggris itu apa namanya, Pak? Orang yang Irlandia, kalau dia udah keluar, kalau dia muncul, Pak, Islam ini dia kalau diancam ini pada ketakutan dan dia jaga lagi metamorfosa gitu. Dia lagi diam lagi. Oleh sebab cara dia begitu licik cerdik gitu, gaya Islam itu. Oleh sebab itu sering diskusi kita, itu dia kalau kecil Pak seperti kucing kesirangan air. Tetapi dia kalau jadi besar Pak, dia akan atur semua. Itu yang harus kita pelajari secara sosiologis, bukan kita berbohong. Ciri-ciri mereka begitu, sedikit mereka Pak cerdik, tapi kalau sudah besar Pak, dia akan atur gitu. Nah, asumsi-asumsi itu kita sampaikan terus menerus. Itu benar, seperti di Eropa. Dikatakan orang mereka sedikit dulu, setelah dia menjadi banyak, Pak, dia mengatur syariah di Eropa. Itu kan terjadi sekarang di Eropa. Pengaruh dari situ. Sedikit dulu mereka cuma imigran kecil di Inggris. Lihat banyak dia mulai merubah syariah hukum. Itu kepahaman begitu yang perlu kita harus tahu. Yang kita harus jual. Kalau menurut aku sih, the first thing they can do is mengharuskan semua membaca Quran dalam bahasa Indonesia. Itu aja. Iya. Jadi mereka bisa belajar apa yang sebenarnya diajarkan dengan bahasa yang kamu mengerti. Problemnya sekarang mereka pakai bahasa Arab, mereka nggak ngerti apa yang diajarkan. Itu loh problem. Iya, jadi itu penunjukan percetakannya nanti kita yang ambil, ya kan? Ya. Percetakan.
kasih Teddy aja, kita tinggal komisi. Enggak kan? Jadi kan sekarang Bayangin ini berapa kebanyakan ratus anak-anak juta itu buku yang dicetak. Gila loh, terjemahan berapa ratus juta. itu kan udah Kali diambil, $10, taruhlah itu kan $10. udah Paul Dere, itu kan udah Eh, diambil sama si Menteri Agama yang lalu, pencetakan Al-Quran di itu yang namanya tender, yang Pak gede-gede nyari kasih komisi itu yang menang, gitu. Iya kan? Enggaknya. Kalau tender yang kasih komisi yang gede itu yang menang, ya gitu aja. Kita kasih komisi gede dong. Jadi peraturan mereka itu udah kasihan. Mereka tuh kan ketinggalan kalau nggak salah 700 tahun. Jadi otaknya beda sama kita-kita. Makanya perlu dikasihanin. Kacau, kacau. Enggak gitu aja sih. Kalau itu ya ada possibility bisa dilakukan Betul. untuk menghimbau membaca Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka perlu ngerti. Wah, Cina kayak gitu ya, Cina ya kalau nggak salah ya. Enggak, Cina tetap pakai bahasa Arab, tapi Uyghur pakai Arab. pakai bahasa Arab tetap, tapi terjemahan Cina. Qurannya yang berbau kejahatan tuh Oh iya, dikurangin ya, dibuang ya. Makanya itu kan yang disarankan sama si Syaifuddin Ibrahim, tapi kenyataannya Syaifuddin Ibrahim di DPO juga. 200 berapa ratus ayat tuh kalau nggak salah tuh. 800 ya, 800 ayat. Banyak amat ya, 800. Jadi itu yang kemungkinan bisa dikerjakan sekarang, ya kan? Iya, menterinya dong, menteri agamanya siapa? Dia dong yang Menteri action dong. agamanya OON ini sama juga. Oh, dia lagi ngitung biaya-biaya mau korup itu dana haji itu pasti. Iya, Iya. udah hitung-hitung dia. Iya kan? Apa saya jujur aja.